Idealnya revenue itu adalah lebih besar dari expenditure kan? Idealnya. Supaya tidak defisit. Nanti pinjol habis ini. Bukan. Udah ngomong jangan menyederhanakan. Udah gitu, ngomongin utang pinjol bukan. Bahwa revenue itu satu memang dari pajak paling besar. Ya. Tapi itu seperti yang dibahaskan Bang Hafid tadi ya. Itu memberatkan rakyat. Menjadi pilar utama fiskal kita gitu, yang kemudian bagaimana moneter untuk mencoba untuk menyeimbangkan itu semua. Saya merasakan Bang, di PNBP itu ada ayo kita hajar koruptor. Secara kualifikasi kalau Mas Anto dekat dengan Pak Purboyo, kira-kira bisa nggak nih seperti yang saya bilang buat mungut-mungutin, karena sekarang kan PR yang Menkyu itu kan emang mungut-mungutin pajak yang sekarang kayaknya agak-agak warga agak-agak ragu ya, agak-agak trust issue gitu lah sama pemerintah soal dipungutin pajak ini. Ini saya malah mau titip pesan ke Bang Hensa. Beliau ini kan kalau ngomong didengar orang. Ya kan? Ngomongnya di mana? Habis bukannya ini kan tertekan gitu sih, Bang. Kalau yang ngomong guru ngaji, habis tak los-los ini kan. Udah sholat asar apa belum? Gitu. Nah. Loh, ini salah occasion, Pak. Salah sopo. Jamnya nggak pas ya? Oke. Ya, saya titip Bang Hensa. Ternyata revenue itu tidak akan mungkin ya, atau kemungkinan kecil lah, kalau tidak mungkin kan itu urusan Tuhan ya, akan melebihi expenditure. Idealnya revenue itu adalah lebih besar dari expenditure kan? Idealnya. Supaya tidak defisit. Nah, saya menyampaikan untuk tadi disampaikan benar. Saya itu pernah di Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang namanya. Bang. Pinjol di sini. Nanti pinjol habis ini. Bukan. Udah ngomong jangan menyederhanakan. Udah gitu, utang pinjol. Bukan. Nanti habis ini saya akan ngomong itu. Ada yang ini sedih, ada yang saya seneng itu diganti gitu loh. Ya, tapi belum sampai situ. Belum ya. Kalau saya nanti sampai ke situ ya. Saya setia menanti. Nah, Bang Iza, tolong sampaikan bahwa revenue itu satu memang dari pajak paling besar. Tapi itu seperti yang dibahaskan Bang Hafid tadi ya. Itu memberatkan rakyat. Iya. Kemudian dari PNBP. Nah, dua ini kan menjadi pilar utama fiskal kita gitu, yang kemudian bagaimana moneter untuk mencoba untuk menyeimbangkan itu semua. Saya merasakan Bang, di PNBP itu ada ayo kita hajar koruptor. Ayo kita hajar koruptor. Karena apa? Portofolio koruptor itu ribuan triliun. Iya. Dari mana datanya? Kalau kita buka di cerita-cerita PPATK ya, PPATK buka di masalah DJP aja, belum masalah yang di Direktorat Jenderal Bea Cukai misalnya, belum kemudian di kementerian-kementerian yang mempunyai sumber daya. Apa mereka tidak terjadi korupsi? Saya aku yakin ya. LAPI itu melakukan riset juga. Ketika kita itu komitmennya satu, korupsi itu kita hajar, tapi bukan hanya memasukkan dia ke penjara, miskinkan dia. Ya. RUU berapa sana? Tidak harus seperti itu. Oh, tidak. Bisa ya? Bisa. Tidak, karena gini, saya setuju. Nanti sampaikan ke Prof Bayu tuh di Badan Keahlian DPR kan ya. Sampaikan bahwa RUU ya nanti lewat Bang Ferry Amsari juga bisa toh. RUU perampasan aset itu keren kan? Tapi yakin Mas Bang Hensa itu bisa tergulir di waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Saya nggak yakin. Karena apa? Bang Hensa mungkin sekarang sedang menyamar. Ya, Pak Intel. Coba buka Mas. Suatu saat beliau misalnya menjadi deputi. Bisa dong. Oh bisa. Bisa. Memungkinkan menjadi deputi di kementerian beliau. Kenapa nggak wapres sih Pak? Kalau wapres itu ada aturan. Nah, kan maksud gue ini kan sekalian doa gitu kan. Kenapa cuma deputi gitu? Yakin mau berpolitik? Ada yang berpolitik jadi sulit move on ya. Begini. Beliau misalnya menjadi deputi.
Saya mau ngomong lupa kan? Gara-gara jenengan aku dari lali ya dulu. Lupa. Kalau jadi deputi. 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 Sekarang beliau naiknya kan Fortuner. Ya kan? Ini biasa tetot-tetot yang di jalan-jalan. Wajar biasa. Masih biasa. Tapi suatu ketika ini kasus yang nyata deh. Iya, nyata. Suatu ketika dia punya 5 mobil. Ada GTR. Apa aja mau 5, Bang? Ada mobil mewah gitu kan. Alphard, listrik Denza misalnya gitu kan ya. Yang dia itu pejabat negara yang profilnya itu tidak mempunyai kegiatan usaha yang menjadi underlying perolehan dari aset itu. Itu yang harus di Undang-Undang Perampasan Aset terangkan perolehan itu. Kalau kemudian beliau ada indikasi gitu kan, ada dugaan melakukan tindak pidana tertentu. Tapi pendekatannya adalah pendekatan aset dulu. Sekarang kan pendekatan formil, pendekatan perbuatan gitu loh. Iya, perbuatan. Perbuatan si misalnya saya ngomong aja misalnya Noel gitu kan ya. Perbuatannya dulu kan. Ya, asetnya masih ada waktu dia mengalihkan sampai ditaruh di plafon. Iya. Ya, walaupun itu punyanya misalnya yang ngomong jenengan ya bukan saya. Benar kayak. Bang, Mbak Mas, sekarang kalau pendekatan aset adalah ini namanya aset yang harus kamu terangkan. Oke. Terangkan aset ini. Sini ada tuh Pak, itunya podcastnya bikin terang. Ya. Berbanding lurus enggak dengan profilnya Bang Desa. Kemudian kalau tidak berbanding lurus, aset ini pertanggungjawabkanlah. Secara apa? Secara hukum. Saya mau nanya, jenengan masih pengen nggak RUU perampasan aset? Oh, itu yang pengen bukan saya. Saya salah ngomong. Saya sih ini aja apa yang terbaik buat negeri inilah. Asik. Terus salaman dulu. Padahal tadi jangan-jangan Bang Hendri Satrio, ntar lagi nih gue kena. Saya belum punya Fortuner jadi amat. Jadi pendekatannya sekarang, kalau belum undang-undang ini kan masih RUU. RUU-nya udah lama loh. Udah lama banget. PPATK bersama Kumham itu udah lama loh. 2 focal point-nya, PPATK dan Kumham. Kita coba gunakan undang-undang organik yang tersebar untuk melakukan perampasan aset secara maksimal. Misalnya di Undang-Undang Tipikor ada apa? Di situ ada namanya pembalikan beban pembuktian. Di Undang-Undang Pencucian Uang dulu misalnya yang pakai peci ini ya membongkar kasus, ikut membantu membongkar kasus Jiwasraya, bisa loh 17 triliun. Asabri bisa loh 23 triliun. Tapi harus ada sinergitas. Data yang disampaikan oleh PPATK, data yang memang siap makan gitu kan ya. Kemudian Kejaksaan Agung ataupun nanti KPK ataupun nanti Kortas Tipikor misalnya gitu kan ya, siap untuk melakukan namanya satu follow the money. Yang kedua follow the asset, Bang Insan. Kejar terus asetnya sampai kembali ke rakyat. Betul. Kalau follow the money itu kadang udah di sono. Nanti kalau boleh kita ngomong cara mencuci uang, kita sampaikan deh. Bagaimana pencucian uang di judul? Iya, pakai kripto katanya. Itu kripto itu masih terdetek. Usaha bodong juga bisa kan? Gitu. Kemudian bagaimana pencucian uang di penyelenggaraan hati yang sedih sekali itu.